Nah, ada cowok yang tiba-tiba berdiri di depan flysheet itu dalam kondisi hujan. Dia ini pakai topi, terus kan otomatis aku tanya, "Loh Mas, golek sopo? Nyari siapa?" Dia ini langsung ngomong, "Mas, aku nyari sampean. Aku minta tolong ya Mas, nanti kalau sampean ketemu bapakku, tolong aku nyaluk sepuro. Maksudnya aku mintakan maaf." Loh, kan waktu itu bingung kan, tiba-tiba kok ada kata-kata seperti ini, dia nggak kenal nggak apa. Begitu turun dari gunung, di pos perizinan ini kan sudah banyak orang, ada polisi, ada juga ambulan, dan ada wartawan. Nah, wartawan ini langsung nyamperin ya. Mas gimana keadaannya? Baik-baik aja, teman-temannya gimana? Loh, saya bukan rombongan pendaki Pak, saya ini datang sendirian, saya cuma ngecamp di Bait Bocor. Loh, bukan yang dari teman-teman mahasiswa yang kena petir, bukan Pak. Terus orang ya kalau kena petir, yang tak lihat waktu itu, jadi tangannya ini keluar urat-urat biru-biru itu, kelihatan banget waktu itu. Gini ya kalau orang kena petir, jadi bener-bener gemeteran lah lihat korban yang baru pertama kali. Sebelumnya nggak pernah aku ngelihat korban yang kena petir. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, gue masih di Surabaya. Nah, pada malam hari ini gue kedatangan seorang konten kreator horor nih, yang bisa gue bilang dia tuh keren juga gitu, karena punya warna sendiri lah. Langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Mas Itang. Malam Bang Fajar. Wah, ini akhirnya bisa collab nih setelah setahun lalu nih kita ketemu ya. Benar. Nah, sebetulnya kembara sunyi itu artinya apa sih Mas? Kembara sunyi sih dulu aku sendiri ini kan sering jalan sendirian ke gunung. Ada satu peristiwa yang membuat akhirnya aku itu jalan sendirian sampai aku itu mengembara. Terus aku berpikir, kayaknya ini aku mengembara terus dalam kesunyian. Tapi dari situ aku akhirnya menemukan beberapa hal yang menurutku itu penting banget dan sangat bermakna sampai hari ini. Dari situlah akhirnya ketika pertama kali punya channel YouTube, tak namain Kembara Sunyi. Jadi sebenarnya aku sendiri nih pengembara dalam kesunyian waktu itu. Oke, jadi sebenarnya itu filosofinya gitu. Ya? Filosofinya kurang lebih seperti itu, Cak. Iya, keren. Nah, Mas Itang ini ternyata katanya punya pengalaman horor juga ya? Iya. Ketika mendaki Gunung Arjuno, sempat ketemu pendaki yang sudah meninggal karena tersambar petir. Benar, waktu itu di sekitaran tahun 2016 ada satu tragedi yang mungkin beberapa teman-teman juga tahu, yang media sosial juga membahas tentang itu. Ada beberapa pendaki mahasiswa Surabaya yang kena petir dan satu orang meninggal dunia. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Mas Itang ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus kalau misalnya kalian punya cerita horor dan pengen diundang di Om Mamat, langsung aja kirim ke sini, bisa DM Instagram atau juga kirim email. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Mas Itang, mulai diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, jadi gini Jar. Kejadian ini kan sebenarnya di tahun 2016. Tapi coba aku ceritakan di awal-awal kenapa sampai aku sering mengunjungi pegunungan Arjuna Welirang. Jadi di tahun 2000-an itu awal mula aku senang mendaki. Dan karena ayahku sendiri adalah seorang pendaki, jadi di tahun 2000 itu karena dari Surabaya menuju ke pos perizinan di Arjuna Welirang itu kan dekat. Jadi sekitar perjalanan 1 jam lebih lah. Nah, karena waktu itu ayahku ini suka naik gunung dan beliau tahu betul tentang keadaan gunung di Arjuna Welirang. Jadi waktu pertama kali beliau tahu bahwa aku senang dunia pendakian,
Beliau ini nganter, ayahku sendiri yang nganter naik mobil ke sana. Jadi beliau yang menjelaskan hati-hati bahwa di gunung itu seperti ini. Dan ada cerita sendiri, memang beliau pernah punya satu tragedi yang menyebabkan satu temannya meninggal di Gunung Arjuna. Itulah kenapa waktu itu ayahku itu sangat protektif ketika tahu aku senang naik gunung. Jadi selama mulai tahun 2000 sampai di sekitaran tahun 2006, ini setiap kali aku naik gunung, terutama ke daerah-daerah yang dekat, ini selalu diantar sama ayahku, sama teman-temanku juga naik mobil. Nah dari situ akhirnya karena aku sering naik di daerah Arjuna dan Welirang, kalau kita naik ke Gunung Arjuna Welirang itu pos perizinannya sama, di daerah Tretes. Dari situ kemudian aku kenal sama yang tukang parkir, sama orang yang punya warung di sana. Nah awal-awalnya ketika mendaki di tahun-tahun itu masih banyak teman. Terus kemudian di tahun 2012 aku mulai kerja kantoran, teman-teman juga mulai banyak yang kerja dan ada juga beberapa yang menikah. Jadi yang awalnya kita naik gunung bareng-bareng mulai hilang satu persatu teman-teman. Nah dari situlah karena aku masih seneng di dunia itu, aku tetap naik gunung sendirian. Mungkin bahasa sekarang solo hiking, tapi kalau yang pemahamanku bukan seperti itu. Jadi aku naik sendirian memang, tapi aku yakin insya Allah di sana pasti aku dapat saudara baru. Jadi bukan yang benar-benar solo hiking dari awal sampai muncak sendirian, enggak. Tapi di sana aku cari teman baru. Waktu itu di tahun 2016, hari Senin aku kerja kayak biasa, ngadep komputer. Terus tiba-tiba aku itu nggak tahu ya, ada kepinginan atau keinginan untuk naik gunung. Waktu itu ada 3 buku yang belum tak baca. Dan rencana aku pengen baca di gunung. Nah itu sebelum-sebelumnya memang aku kebiasaan seperti itu. Aku bawa buku ke gunung, cuman nongkrong, bawa kompor kecil, terus sorenya pulang. Nah waktu itu Senin aku nggak tahu kenapa, kok tiba-tiba pengen naik gunung. Sampai sore hari, aku tetap kepikiran, kayaknya besok aku harus naik gunung. Lah cobalah aku ngajuin ke bos, Pak, saya besok kayaknya mau cuti. Kemana mas naik gunung lagi? Ya Pak, cuma sehari aja. Oh ya sudah, ajukan aja. Nah ajukan ternyata di ACC. Jadi besok harinya, hari Selasa, dan pas aku berangkat hari Selasa pagi, aku naik motor, bawa tas kecil depek biasa, di situ isinya kompor kecil, terus ada 2 mie instan, terus 1 botol air mineral, terus waktu itu aku nggak bawa tenda tapi flysheet, tahu ya, flysheet yang cuma dilebarkan gitu, aku bawa dan bawa bukuku itu tadi. Nah berangkatlah. Singkat cerita sampai Tretes pos pendakian itu sekitar jam 10.30, 11 lah. Di situ aku parkir motor karena mungkin hari ini hari aktif, hari itu hari aktif, jadi nggak seberapa rame. Nah karena aku sudah kenal sama penjaga pos di sana, aku cuma bilang, mau kemana? Tang, mau naik atau gimana? Enggak, cuma ke Pet Bocor aja. Nah Pet Bocor ini adalah pos 1 ketika kita naik menuju ke Gunung Welirang maupun Arjuna. Selalu ketemu pos Pet Bocor itu, kalau kita via Tretes ya. Jadi rencananya cuma pos 1 doang? Pos 1 doang. Nah, di sekitar wilayah situ, di sekitar pos Pet Bocor itu memang ada beberapa tempat yang menarik. Jadi kalau kita naik di Pet Bocor itu, kita bisa turun, nggak jauh dari sana ada bumi perkemahan yang namanya Kakek Budo. Terus nggak jauh dari sana, kita bisa naik lagi, nanti kita akan ketemu air terjun Alap-Alap. Nah, di sana pemandangannya bagus ya. Jadi waktu itu rencana aku cuma baca buku di sana sampai sore hari pulang lah gitu. Jadi begitu sampai di Pet Bocor, ada satu warung di Pet Bocor yang aku sudah kenal semua sama pemilik warungnya. Biasa kita memanggil dengan panggilan emak atau ibu lah, kalau bahasa Indonesianya ibu. Emak ini sudah ada di sana sekitar tahun 2000-an, warungnya ini. Jadi kita naik ke sana pasti ada warung itu di Pet Bocor. Begitu di sana, seperti biasa aku pesan kopi, nyapa emak. Gimana emak, ada anak-anak enggak? Anak-anak ini yang dimaksud adalah pendaki-pendaki yang biasanya ngumpul di sana. Biasanya nongkrong di warungnya emak itu, dan emak ini juga kenal. Jadi aku nongkrong di sana, aku tanya, ono arek-arek enggak emak?
ada anak-anak enggak? Enggak ono wis anu iki hari biasa. Maksudnya ini hari biasa ya enggak ada anak-anak. Oh ya sudah. Awakmu iki ijen apa ya apa? Maksudnya kamu ini sendirian atau gimana ya? Sendirian, Mak. Rencananya mau kemana ya? Mau ke alap-alap, mau baca-baca buku santai lah. Terus sore balik. Setelah ngopi 1 jaman di warungnya emak, akhirnya aku pamit ke emak. Mak, aku tak jalan dulu ya. Jalan-jalan ke air terjun alap-alap. Oh iya wes. Nah dari situ jalan lah. Dari warung ini menuju ke air terjun alap-alap ya sekitar 1 jaman lah. Jadi kita jalan. Terus akhirnya sampai di satu tempat yang tak rasa menarik. Aku berhenti di situ. Berhenti di sana. Ya mulailah baca-baca. Waktu itu sempat gerimis. Karena gerimis itu tak tutup lagi bukuku. Aku jalan. Nah jalan lagi menuju ke air terjun alap-alap. Di sana aku berhenti lagi, berhenti baca-baca santai sampai sekitar jam 12-an siang. Terus aku menuju ke bumi perkemahan. Jadi waktu itu aku sendiri nggak ngerti, aku ini mau kemana nggak ngerti. Yang penting pengen menikmati alam di sana lah pokoknya. Begitu sampai di bumi perkemahan kakek bodoh ada anak-anak pramuka. Terus aku mikir loh, ini kan hari Selasa, hari aktif. Tapi kok banyak anak-anak pramuka yang ngecamp. Ternyata pas waktu tak tanya mereka dari hari Sabtu memang sudah ada di sana. Nah di sana ini aku lama. Ada musola di bumi perkemahan kakek bodoh itu aku di sana sampai sekitar jam 4 sore lah. Dari jam 4 sore itu aku berubah pikiran. Kok kayaknya tak semalam lagi aja lah di sini. Nah dari situ akhirnya aku ngecamp lah di sana. Begitu aku ngecamp, yang pertama kali tak tuju otomatis warungnya emak. Jadi kalau dari kakek bodoh menuju ke bed bocor, otomatis ngelewati warungnya emak tadi. Begitu sampai di warungnya emak ini tiba-tiba ngomong, "Tang, mau ono sing goleki awakmu. Tadi ada yang nyari kamu." Loh, sopo mak? Siapa mak? Nggak ngerti aku namanya, nggak ngerti. Nah biasanya emak ini kalau ada teman-teman sesama pendaki, beliau pasti tahu namanya. Karena biasanya teman-teman pendaki yang mampir ke warungnya emak pasti kenal. Tapi waktu itu tiba-tiba emak ngomong, "Ono sing nyari kamu tapi nggak ngerti, nggak nyebut nama, pokoknya nyebut mak ada Mas Itang mak." Loh, emangnya ya apa mak arek mak? Ciri-cirinya gimana? Pakai topi wes, nggak ngerti tadi jalan ke sana. Oh ya wes lah. Terus dari situ sekitar jam 5 sore, aku sempat ngomong ke mak, aku koyoke camping aja mak di sini. Jadi aku memutuskan untuk camping di bed bocor. Lah emak ngomong, ya wes sono camping, wong warungku buka kok. Maksudnya warungku ini buka, nggak apa-apa, kamu di sana aja. Nah warung emak dengan bed bocor ini satu kawasan ya, satu kawasan. Jadi ada kayak hutan pinus lah di bed bocor itu. Terus aku ke sana, bikinlah satu flysheet, terus mulai masak-masak. Waktu itu sudah gerimis. Sekitar jam berapa nih? Sekitar hampir maghrib lah. Ini gerimis sudah turun, hujan sudah turun tapi nggak terlalu deras. Nah waktu itu yang tak pikirkan karena aku pakai flysheet dan cuma nggak bawa apa-apa kan, matras juga nggak bawa. Jadi aku pikir, wah ini cara tidurnya gimana? Tapi karena waktu itu sudah terlanjur hujan dan aku malas pulang, ya wes lah apa adanya aja lah. Jadi aku cuma pakai sarungku waktu itu. Sarung ini tak gelar, nanti untuk aku tidur di situ. Terus mulailah aku bikin kopi. Nah sekitar mau isya, jadi suasana sudah mulai gelap, hujan masih turun rintik-rintik. Posisiku ada di dalam flysheet. Nah tiba-tiba aku dengar ada suara langkah kaki. Kan kalau ada daun-daun kan pasti denger ya, krek-krek gitu. Terus aku berhenti, aku diem. "Mas, sopo iku?" Lah belum aku ngomong seperti itu ternyata sudah ada cowok. Nah ada cowok yang tiba-tiba berdiri di depan flysheet itu dalam kondisi hujan. Dia ini pakai topi, terus lah kan otomatis aku tanya, "Loh Mas golek sopo? Nyari siapa?" Dia ini langsung ngomong, "Mas, aku nyari sampean. Aku minta tolong ya Mas, nanti kalau sampean ketemu bapakku, tolong aku nyaluk sepuro. Maksudnya aku mintakan maaf." Loh, kan waktu itu bingung kan, tiba-tiba kok ada kata-kata seperti ini, dia nggak kenal nggak apa. Loh maksudnya sampean gimana? Yus pokoknya aku minta tolong gitulah Mas, kalau ketemu bapakku, aku mintakan maaf ya Mas. Terus dia ini jalan. Nah waktu itu pikirku ini, masuk dulu aja Mas, hujan di luar. Maksudku aku mau ngomong seperti itu, ternyata si cowok ini sudah nggak ada.
Nah dari situ karena aku semakin penasaran, aku ambil senter, keluarlah dari flashit, tak senter kok nggak ono sopo-sopo, nggak ada siapa-siapa. Nah pikiranku waktu itu, ini tadi aku baru ketemu siapa, ya kan? Ciri-cirinya gimana emang Mas? Ciri-cirinya kayak pendaki biasa, dia pakai sepatu, pakai celana, pakai topi, tapi mungkin karena waktu itu topi ini nutup raut wajah ya, jadi aku nggak seberapa persis melihat wajahnya. Nah setelah itu aku pikir, ya wes lah, mungkin dia kemana, lari cepat atau gimana. Nah nggak lama kemudian, aku dengar lagi ada suara langkah kaki, cek cek cek. Terus aku keluar lagi, tak senter, ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Nah karena aku penasaran, aku keluarlah ke emak, ke warungnya emak. Begitu aku jalan ke warungnya emak, aku tanya, "Mak, tadi ada anak nggak ke sini datang, terus menuju ke tendaku sana, ke flashitku?" "Nggak ono itu. Nggak ono kok, nggak ada." Jadi emak ini memastikan bahwa memang nggak ada orang. Nah, terus aku kan semakin bingung. Ya wes lama kalau gitu, aku tak balik aja ke tenda. Baliklah aku ke flashit. Setelah aku masuk flashit, aku ini masih mikir, kira-kira yang tadi datang ini siapa gitu kan. Nah hal itu sampai sekitar jam 9 malam, hujan ini masih turun. Terus aku memutuskan untuk tidur. Sudahlah, tidurlah. Ya namanya kita cuma sendirian di sana. Aku ini sendirian dan nggak ada sama sekali orang di sana. Cuma aku tok di situ. Terus aku memutuskan tidur. Nah waktu itu mungkin karena kecapean, jadi kayak seolah-olah aku itu tidur cuma 2 jam lah. Tiba-tiba dengar adzan subuh, karena dekat sama perkotaan kan. Kalau ada adzan subuh masih dengar. Tiba-tiba sudah subuh. Bangunlah seperti biasa dan hujan ini masih turun, rintik-rintik. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Setelah aku bangun, tiba-tiba ada suara langkah kaki sekitar lebih dari 3 orang lah. Langsunglah aku keluar, karena dari semalam itu aku penasaran ada cowok yang datang secara misterius. Aku keluar. Ternyata 3 orang ini orang dari ini BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Beliau datang, awalnya aku nggak tahu bahwa beliau ini dari BPBD. Beliau datang pakai pakaian biasa, terus tak tanya, "Ada apa ya Pak?" "Mas sudah lama nggak camping di sini?" "Baru semalam Pak." Gini Mas, kami ini dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Ada apa ya Pak?" Kan aku langsung otomatis kaget, karena dari Badan Penanggulangan Bencana, ada longsor atau apa? "Enggak Mas, jadi ada beberapa mahasiswa dari Surabaya yang kena petir. Ini masih berusaha kami evakuasi dan nunggu tim SAR." "Di mana Pak kejadiannya?" "Kayaknya di puncak Mas, baru turun dari puncak." "Oh ya sudah, baiknya masih langsung berkemas-kemas aja lah, karena habis ini nanti banyak tim SAR yang datang, areal ini disterilkan, dan nanti pencarian akan dimulai, evakuasi akan dimulai." "Oh ya sudah Pak, saya berkemas-kemas dulu." Nah sampai sekitar jam 6, matahari sudah terbit, tak packing semua, aku langsung menuju ke warungnya emak. Ternyata di warung emak ini banyak banget orang, sudah banyak warga penduduk yang naik, ada juga tim SAR yang juga sudah datang, termasuk beberapa orang-orang dari BPBD ini yang datang ke sana. Karena aku penasaran, aku tanya, "Pak, yang jadi korban kena petir itu dari mana tadi?" "Dari Surabaya Mas, mahasiswa Surabaya." "Oh, terus sekarang gimana?" "Ya ini masih berusaha kita evakuasi, nunggu tim SAR." Akhirnya nongkrong lah di sana, sampai sekitar jam 9 kalau nggak salah itu, ada beberapa teman-teman dari Mapala yang ikut ngerescue. Dari situ karena aku nggak punya kepentingan apapun, aku juga nggak ikut ngerescue, pamitlah aku sama bapak-bapak ini, aku turun. Waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 11-an siang lah. Begitu turun, karena mungkin waktu itu aku ini kayak dandanan kayak pendaki. Begitu turun dari gunung,
Di pos perizinan ini kan sudah banyak orang, ada polisi, ada juga ambulan, dan ada wartawan. Nah wartawan ini langsung nyamperin, Jar. Mas gimana keadaannya? Baik-baik aja, teman-temannya gimana? Loh, saya bukan rombongan pendaki, Pak. Saya ini datang sendirian, saya cuma ngecamp di Bait Bocor. Loh, bukan yang dari teman-teman mahasiswa yang kena petir. Bukan, Pak. Oh ya sudah. Lah aku di sana nongkrong di warung. Di pos perizinan itu ada warung dan ada banyak orang lah di sana pokoknya. Karena waktu itu suasananya tegang ya. Jadi waktu itu aku juga ikut tegang. Karena kondisinya aku ada di sana waktu itu. Begitu nongkrong, ngopi-ngopi, ngobrol lah sama orang-orang SAR di situ. Ada beberapa tim SAR yang belum ikut naik ke sana. Dan beberapa sudah ada yang naik untuk evakuasi korban. Nah ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam, gak lama setelah itu datanglah mobil SAR yang bawa korban. Salah satu korban ini dibawa. Begitu sampai di sana tak kira ini korbannya sudah meninggal. Ternyata ini satu korban yang masih bisa selamat. Terus orang ya kalau kena petir yang tak lihat waktu itu. Jadi tangannya ini keluar urat-urat biru-biru itu. Kelihatan banget waktu itu. Oh, gini ya kalau orang kena petir. Jadi bener-bener gemeteran lah. Lihat korban yang baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya nggak pernah aku ngelihat korban yang kena petir. Tapi ngeliat Mas Itang masih hidup? Dia masih hidup. Dia masih duduk lah di mobil pickup gitu. Mobil SAR kalau nggak salah. Dia masih hidup. Terus aku tanya, loh katanya ada yang meninggal. Iya belum dievakuasi mas. Oh ya sudah. Nah setelah itu sekitar 1 jam kemudian lagi barulah jenazah ini turun. Begitu jenazah ini turun, langsung di situ ada satu orang bapak-bapak yang tak lihat itu kayak dia raut wajahnya itu kayak sedih banget. Tak lihat kasihan rek. Karena gimana pun juga dari situ aku ingat ayahku. Jadi kenapa waktu itu ayahku ini selalu nganter aku ketika naik gunung, karena betapa khawatirnya seorang ayah ketika anaknya ini ikut mendaki-mendaki seperti itu. Beliau tahu betul resikonya seperti apa. Dan waktu itu aku melihat sosok bapak-bapak ini kayak mikirkan ayahku. Tiba-tiba aku ingat ayahku. Ya Allah, kasihan banget ya ayahnya ini, kasihan banget. Dia pasti terpukul banget. Nah tiba-tiba waktu aku melihat raut wajah si bapak-bapak ini yang dengan raut wajah sedih, tiba-tiba aku ingat semalam anak yang datengin aku, yang mas kalau ketemu bapakku, tolong aku mintakan maaf. Di situ langsung astagfirullahaladzim. Masa iya ini yang nemuin aku ini sosok korban. Nah di satu sisi lain aku itu masih nggak seberapa percaya dengan hal seperti itu. Terus terang aku waktu itu masih nggak terlalu percaya ya, masa ada orang yang meninggal datang terus dia nitip pesan, aku nggak seberapa percaya. Jadi aku cuma diam. Tapi begitu ngelihat wajah bapak-bapak ini kasihan, terus kok kayaknya benar-benar ini mungkin bapaknya korban. Nah aku tanya lah, di warung itu ada 3 orang anak-anak muda yang dia ini pakai seragam, dia pakai seragam baju ini universitas di Surabaya, yang dimana korban ini juga kuliah di tempat itu, di kampus yang sama. Terus aku tanya, loh yang meninggal ini anak kampusmu? Oh iya mas, satu angkatan sama aku. Jadi mereka sengaja datang ke sana untuk ikut menyambut jenazah. Yang meninggal berapa orang mas? 1 orang yang meninggal. Beberapa yang lainnya 2 atau berapa itu luka-luka kayak seperti yang tak katakan tadi. Terus aku bilang, itu yang pakai baju, nggak tahu aku lupa waktu itu bapak-bapak ini pakai baju merah atau apa. Aku nunjuk itu yang bapak-bapak pakai baju merah itu bapaknya korban. Oh iya mas, ya itu mas bapaknya korban. Nah nggak tahu tiba-tiba ada dorongan itu yang datengin itu kayaknya si korban kemarin dan itu bapaknya. Nah tiba-tiba aku tuh berpikiran seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa iya yang datengin aku ini korban yang meninggal waktu itu. Nah terus aku ini coba menerobos barikade, ada polisi-polisi. Pak, saya mau ketemu bapaknya korban. Loh sampean siapa? Kata beberapa pihak berwajib itu. Nggak bisa mas, ini soalnya kondisinya lagi urgent, nggak bisa. Kecuali keluarga boleh. Nah pak, saya mau ngomong sesuatu. Udah mas, jangan dulu mas, ini masih ribet mas, masih ribet. Akhirnya nggak bisa lah, aku balik ke warung. Terus aku ngomong lagi sama si teman-teman yang pakai seragam tadi, seragam baju olahraga itu. Aku tanya, bisa nggak aku nitip sesuatu? Kamu kenal nggak sama bapaknya korban? Kenal sih mas. Aku minta tolong titip, tolong sampaikan ke bapaknya kalau si korban ini
nitip untuk minta maaf ke sang bapak. Lah si 3 orang anak ini kaget ya loh. Maksudnya gimana mas? Sampai ini ketemu sama korban kapan? Wis aku nggak bisa jelasin ke kamu. Yang jelas aku ini punya satu keyakinan. Kalau korban ini semalam datengin aku. Dan dia nitip untuk minta maaf. Nah tiba-tiba aku ngomong seperti itu. Oh iya mas. Jadi dia ini kayak bingung. Ya mas nanti coba tak sampaikan mas. Kalau memang jenengan ini ketemu sama korban dalam keadaan apapun, nanti tak sampaikan. Nah setelah itu aku langsung masuk ke musola, aku sholat gaib. Tiba-tiba aku pengen sholat gaib, terus aku tak doakan almarhum ini semoga diterima. Aku yakin bahwa yang ketemu aku ini adalah si korban. Nah ternyata setelah kejadian itu, terus aku pamit lah ke anak-anak ini, tolong ya sampaikan. Aku semakin yakin setelah aku melakukan sholat gaib itu tadi, aku semakin yakin, tak datengin lagi lah teman-temannya. Tolong benar kamu sampaikan. Iya mas, nanti kalau suasananya sudah tenang, tak sampaikan ke bapaknya. Ya sudahlah. Nah pulanglah aku dalam kondisi yang capek itu aku pulang. Begitu sampai rumah, aku mandi-mandi, terus langsung tidur. Nah dalam tidurku itu tiba-tiba aku ini mimpi. Mimpi itu kayak di satu ruangan yang ruangan ini nggak jelas itu ruangan apa. Terus tiba-tiba ada satu orang anak ini yang berdiri, yang pakai topi ini, yang menurutku itu korban. Dia pakai topi, pakai tas dan pakai sepatu persis seperti yang dia datengin aku semalam. Terus dia ini lambaikan tangan. Lalu terus aku bilang, loh, katinang di, mau kemana? Dia bilang, mas, suwon mas yo, aku tak budal dhisik, aku tak berangkat dulu. Tiba-tiba di situ aku nangis, di mimpiku aku nangis. Kayak dia ini sahabat dekatku banget gitu. Yos, budal loh, berangkat loh. Kon mau ngapi, aku bilang. Kamu orang baik, kamu berangkat. Sudah tak sampaikan pesanmu ke bapakmu. Yang di mimpi, ciri-cirinya gimana yang datang? Sama persis, dia pakai topi, dia pakai baju kemeja seperti itu, pakai celana dan pakai tas. Persis waktu dia datengin aku di tenda itu. Begitu aku ngomong seperti itu, ya kamu berangkat, kamu orang baik lah. Nah setelah itu dia pergi. Terus aku kebangun di sekitar jam 1:30 lah dini hari, aku kebangun. Terus aku tuh nangis, nggak tahu kenapa aku tuh nangis, nggak bisa nahan tangisan itu. Terus dari situ aku kirim Al-Fatihah untuk korban. Nah setelah kejadian itu, keesokan harinya aku ini masih bertanya-tanya, bener apa nggak sih yang tak temuin ini. Nah dari situ aku kan mulai ngaji, mulai cari tahu, dan ada satu kitab. Waktu itu aku tertarik sama kitab ini. Kitab ini judulnya Kitab Roh. Penulisnya ini adalah imam besar yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena aku tertarik di wilayah-wilayah itu seputar roh, bacalah aku. Setelah aku baca, aku semakin yakin bahwa memang benar. Kalau orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup ini bisa dipertemukan dalam sebuah mimpi, atau kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang yang sudah meninggal ini dengan posisi yang persis seperti manusia. Dan dia kadang juga menitipkan sesuatu. Nah, kejadian itu tahun 2016. Aku baca buku itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Dan aku semakin yakin bahwa memang kejadian ini benar. Barulah di sekitar tahun 2020 ketika aku punya channel YouTube tak ceritakan cerita ini. Dan setelah tak ceritakan lah ini efeknya yang terjadi. Ketika video ini sudah tayang, banyaklah yang masuk. Ternyata banyak teman-temannya ini yang komen, bener mas, memang itu almarhum. Jadi setelah Mas Itang angkat itu, banyak komen yang berhubungan sama kejadian pada tahun 2016. Bener. Aku sendiri nggak nyangka waktu itu ketika tak ceritakan cerita ini. Awalnya banyak komen-komen yang masuk. Ya mas, aku temennya, aku sahabatnya. Banyak yang pengen ketemuan. Dan bahkan waktu itu ada pacarnya si korban. Dia mengungkapkan bahwa memang ciri-cirinya seperti itu mas. Dia baik, dia seperti ini. Dan memang ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa memang si almarhum ini sempat punya satu janji ke bapaknya. Dia pengen kuliah ini lulus tepat waktu. Dan bapaknya memang menginginkan itu. Jadi dari kesimpulan dia menyimpulkan, dari teman-temannya ini menyimpulkan mungkin waktu itu si almarhum ini ingin menyampaikan minta maaf ke bapaknya. Nah dari komentar-komentar itu akhirnya rame lah.
Sampai satu ketika bapaknya almarhum telepon menghubungi ke aku. Beliau mengungkapkan terima kasih dan Mas Itang, kalau ada waktu berkenan mainlah ke Bojonegoro. Ini kakaknya almarhum mau menikah. Kami kepingin ketemu sama Mas Itang. Dan waktu itu seorang ayah, ketika bapaknya ngomong seperti itu, aku tiba-tiba ingat ayahku. Karena ayahku sendiri sudah meninggal. Jadi waktu itu aku bisa merasakan betul gimana seorang ayah yang kehilangan anaknya dengan kondisi yang seperti itu. Dan ketika ayahnya si almarhum mengundang kami untuk main ke sana, rumahnya di Bojonegoro. Waktu itu dengan berbagai sebab, karena waktu itu ayahku lagi sakit keras, kami nggak bisa datang ke sana untuk mengunjungi pernikahan kakaknya si almarhum. Jadi memang ayahnya sendiri yang menghubungi secara langsung kepada kami untuk mengundang kami ke sana. Jadi beliau itu sangat benar-benar menangkap pesan itu betul. Memang seperti itulah almarhum, banyak diceritakan. Bahkan tetangga-tetangganya juga komen di video itu. Nah inilah yang membuat pada akhirnya ternyata dari sini memberi pelajaran ke aku sendiri bahwa yang awalnya aku itu agak nggak percayalah seperti itu. Ternyata ketika kita mempelajari agama secara benar, memang para ulama-ulama lebih dulu ini memang pernah membahas sisi-sisi tentang roh, sisi-sisi yang tentang kita itu sendiri bahkan nggak punya pengetahuan tentang itu. Dan ulama-ulama dulu sudah membahas tentang ini. Dari situ aku semakin yakin bahwa ternyata hal-hal semacam itu memang ada. Nah cerita itulah yang kejadiannya di tahun 2016, tapi sampai hari ini masih berkesan. Bahkan beberapa hari sebelum take dengan RJL ini, aku sempat nonton lagi video itu. Dan aku nangis lagi. Apalagi ketika ngelihat komen-komen di sana yang betapa teman-temannya itu juga berkomentar tentang sisi almarhum seperti apa. Dari situ awalnya yang aku ini nggak tahu siapa almarhum ini dan kenapa bisa dipertemukan, dan pertanyaan besarnya kenapa waktu itu hari Senin aku tiba-tiba pengen cuti. Kenapa kok ada ketertarikan untuk ke sana? Nah inilah yang bikin aku itu masih tanda tanya besar. Kok bisa sampai aku itu dipertemukan dengan cara seperti itu? Itu sih cara. Berarti setelah itu terakhir di mimpi itu ya? Terakhir ketemu di mimpi dan dia cuma bilang, sambil melambaikan tangan dia cuma bilang, suwun. Tapi jaraknya agak jauh. Suwun itu dalam bahasa Jawa terima kasih. Suwun, iya podo-podo. Dan dia pamit, aku tak budal sih ya mas. Aku tak berangkat dulu. Iya budalo. Jadi kayak aku itu ngelepas teman baik banget. Sampai aku tuh nangis, ya budalo. Kon mau ngapik kok, insya Allah budalo. Berangkat toh. Nah itulah yang akhirnya ketika bangun dari tidur, ikut nangis. Tiba-tiba bros gitu. Itulah yang. Nah, waktu itu Mas Itang, bapaknya almarhum ini nelpon ngobrolin apa? Nah, jangan dijawab dulu, nanti bakal kita bahas di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Itang ya, dimana nggak kita duga-duga dan ternyata efek dari konten yang diangkat itu bahkan sampai menghubungkan antara Mas Itang dengan bapaknya almarhum. Itu luar biasa loh mas. Gue juga jadi keingetan hilang dalam dekapan Semeru, karena pada saat itu 20 tahun orang nggak ketemu, karena konten itu jadi ketemu dan setelahnya banyak yang DM. Dia tim SAR yang ikut mencari segala macam. Nah itu bener-bener merinding sih. Kita sebagai pembuat konten tuh terharu gitu. Bener. Karena bukan horornya, tapi efeknya sangat luar biasa gitu. Nah pada saat itu Mas Itang ngobrol apa sih sama bapaknya itu? Jadi awalnya bapak almarhum ini menghubungi tim kami. Beliau menghubungi tim, terus tim ini memproses, dan waktu itu yang jelas ada undangan untuk ke sana. Kalau Mas Itang berkenan, monggo hadir di acara pernikahan kakaknya almarhum. Tapi di samping itu juga beliau cuma bisa bilang terima kasih dan mudah-mudahan almarhum ini husnul khotimah, diterima amal ibadahnya. Jadi beliau cuma nyampaikan itu aja, dan
pada saat beliau ngundang kami itu, yang kami salahkan kami nggak bisa waktu itu karena aku pribadi, ayahku sakit keras waktu itu yang menyebabkan aku nggak bisa hadir. Cuman pesan itu aja sih. Jadi beliau mengucapkan terima kasih aja dan beliau juga meyakini hal itu. Oke, nah ini kita sedikit di luar cerita ya Mas Itang. Kalau menurut Mas Itang sendiri, konten horor itu yang dibawakan oleh Kembara Sunyi itu konten horor yang seperti apa sih? Cerita di Kembara Sunyi itu cerita yang dari masyarakat, dari teman-teman kembara yang mereka ingin menceritakan cerita pribadinya atau cerita yang pernah dialami. Dari sinilah kadang-kadang cerita di Kembara Sunyi itu banyak yang minta namanya disamarkan. Karena kadang-kadang ada ternyata budenya sendiri yang nyantet ibunya. Ada sendiri juga ternyata istrinya sendiri yang nyantet suami, yang menumbalkan anaknya. Jadi kebanyakan adalah cerita real yang terjadi di masyarakat. Dan umumnya mereka itu lebih senang bercerita di Kembara Sunyi karena merasa privasinya ini aman. Karena kalau mereka jadi narasumber, belum tentu seaman itu. Mungkin wajahnya nggak bisa di-blur atau mungkin nama-nama yang ini nggak bisa disamarkan. Lebih kepada itu sih. Banyak cerita-cerita yang ternyata di zaman yang seperti ini, yang modern seperti ini, masih banyak orang-orang ini yang memakai santet atau bahkan yang menggunakan cara-cara yang kalau yang sekarang kita pikir sudah agak nggak masuk akal, tapi memang terjadi. Masih banyak yang seperti itu. Lebih ke arah sana sih, Car. Tapi tadi gue dengar lu sempet nggak percaya hal kayak gini ya? Ya. Kenapa tuh? Dulu awal aku nggak percaya karena dari kecil aku itu pernah punya satu kejadian. Jadi di rumahku, di depan rumahku persis ada langgar lawas, langgar jadul lah. Langgar tuh? Langgar itu musola. Kalau di bahasa-bahasa Jawa Timuran itu langgar itu artinya masjid yang nggak terlalu besar. Dan langgar ini dimiliki oleh satu orang. Jadi beliau memakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah tempat ibadah. Jadi kunci itu dibawa si pemilik ini. Satu saat aku main bola, tiba-tiba ada orang adzan. Dengar ada yang adzan di dalam langgar itu. Padahal posisi langgar ini atau musola ini masih terkunci. Nah inilah pertama kali kontak pertamaku dengan sosok yang bisa dikatakan jin. Waktu itu jin muslim, malamnya aku sakit. Jadi waktu itu ayahku cuma bilang, ya Mar Said datang. Mar Said ini adalah sosok jin muslim ini tadi. Dia datang. Ngintip, ngajak main. Waktu aku nggak mau. Enggak. Jadi aku sudah tahu namanya karena dia mengenalkan diri. Dan wajahnya nggak seperti manusia pada umumnya. Waktu itu karena mungkin aku masih anak-anak, jadi tak anggap ini temanku tapi wajahnya aneh. Gitu. Mainlah kami, terus tiba-tiba pada satu ketika aku itu ngerasa awalnya ini teman-temanku. Nah, di kemudian hari aku berpikir kayaknya enggak deh, enggak ada yang seperti itu. Itu cuma halusinasiku, imajinasiku. Nah, dari situ ketika perjalanan waktu sampai aku dewasa, ketika ada hal-hal yang semacam itu selalu tak logikakan. Misalnya ada benda jatuh berat, kena angin lah, kena inilah. Jadi selalu tak tabrakkan dengan hal-hal yang logis. Aku nggak mau berpikiran bahwa itu hal gaib, enggak. Karena aku nggak pernah secara langsung ketemu sosok yang cerek menakutkan seperti itu, nggak pernah. Tapi beberapa titik memang aku ketemu. Nah dari situ aku ini masih agak bingung dan aku lebih memilih nggak percayalah aku. Sampai pada akhirnya yang menarik ya tentang roh itu tadi, orang yang sudah meninggal apakah bisa ketemu dengan kita? Sampai pada akhirnya di situ titik baliknya. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak bikin konten gitu, bosan juga nih lama-lama bikin konten gitu? Jenuh juga nih kayaknya. Ya ada lah, Jar. Ada juga ya? Gimana dengan Mas Fajar sendiri? Gitu ya. Nah mungkin terakhir Mas Itang nih. Kalau menurut Mas Itang, konten horor yang asik, yang baik tuh gimana sih? Kalau dari kami, mohon maaf ya, dari ketika menceritakan tentang horor itu, aku selalu bilang ke tim bahwa bedanya tipis antara horor dan juga penggeseran akidah. Artinya kalau kamu percaya betul kita percaya dengan horor atau gaib, oke. Tapi di satu sisi lain jangan sampai kita ini percaya dengan hal gaib, tapi kita akhirnya ngikuti apa yang ada. Misalnya kita takut ketika naik gunung,
Takut oke, wajar sebagai manusia, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita akhirnya sampai di bawah mereka. Nah, ini yang aku batasi di sana karena sudah jelas bahwa derajat kita lebih tinggi. Nah, dari situ yang kita harus tekankan bahwa konten horor oke, tapi yang minimal kita bisa ngasih minimal dakwah-dakwah dikit lah, bahwa kita ini derajatnya lebih tinggi. Hal-hal seperti itu memang ada, tapi jangan sampai kita ada di bawah mereka. Jangan mau bahwa kita tetap lebih tinggi. Seperti itu. Apa gue bilang guys, kan Kebara Sunyi itu memang punya warna sendiri ya. Sebenarnya cocok sama tagline gue mas, season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Oke, thank you Mas Itang ya udah Oke, datang pada episode kali ini ya. Gue mau. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.